Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, kita masih belajar metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke. Insyaallah ini adalah video terakhir dari Al-Jazi 3 yaitu talaqi. Ya. Silahkan diulang-ulangi lagi video berikutnya, dipelajari lagi ya prakteknya sampai benar-benar mahir dan paham. Oke, bagi sahabat Al-Quran yang punya buku, silahkan kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi dari Al-Jazi 3 talaqi ini. Oke, pembahasan berikutnya adalah ayat-ayat gharibah. Oke, di halaman 199. Ayat-ayat gharibah yaitu lafaz bacaan Al-Quran yang terdengar asing oleh telinga disebabkan cara membacanya yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Ayat-ayat gharibah tidak banyak dalam Al-Quran dan kita bisa lihat pada uraian berikut ini. Oke, yang pertama itu bacaan imalah, dibaca imalah atau miring, dibaca ya. Contohnya, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Oke, majriha. Ini disebut imalah. Ini hanya ada satu dalam Al-Quran ya, di dalam surah Hud ya. Oke, kemudian yang kedua dibaca tashil. Ini ada dalam surah Fussilat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Oke, jadi dibaca A yang pertama dibaca tahqiq, A jelas. Yang kedua itu dibaca baina-baina. Ya, tidak dibaca A, bukan A jami. Ya, tapi dibaca A jami. Jangan dibaca ini juga ibdal, jangan dibaca A jami. Ya, tapi dibaca A jami. Oke. A jami wa arabi. Oke, seperti itu ya. Saya ulang sekali lagi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Oke. Yang ketiga dibaca ismam. Oke, dalam surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Ismam itu ya isyaratun ila dhamm. Nah, jadi ismam itu adalah dhammah yang tidak jadi kalau bahasa sederhananya seperti itu. Jadi di sini sebenarnya la ta'manuna. Ya, asal katanya la ta'manuna, hanya saja ada dua huruf nun yang sama yang oke, jadi dalam kaidah penulisannya nun yang satu dibuang, disisakan nun yang kedua tapi dalam keadaan bertasydid. Jadi di sini ada isyarah dhamm, seperti kita mau mengucapkan dhammah tapi tidak jadi. Jadi nanti sahabat Al-Quran bisa lihat di video, lihat bagaimana cara membaca ismam. Pasti mulutnya maju ke depan seperti dia mau mengucapkan dhammah. Tapi ini hanya isyarat saja, dia tidak mengubah bacaan. Ya. Jadi la ta'manna. Dan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang melihat. Jadi ismam itu bisa dilihat oleh orang yang melihat. Orang buta dia nggak tahu ini ismam atau tidak. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, seperti itu. Kemudian ayat gharibah yang keempat dibaca idgham. Ya bunayya rukam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Ba di idgham ke dalam mim. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Jangan dibaca ya bunayya rukab ma'ana, tapi ya bunayya rukam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Oke. Kemudian dibaca naql. Oke. Bi'sal ismu. Oke, jangan dibaca bi'sal ismu. Ya, ini dalam surah Al-Hujurat. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Oke. Kemudian dibaca dua harokat huruf ha ya kasrah pada surah Al-Furqan.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Oke, kalau dalam Al-Quran kita lihat kata fihi, hi itu semua pendek. Kecuali dalam surah Al-Furqan ini ya. Wa yakhlud fihi muhana. Oke, kemudian dibaca dhammah pada huruf ha. Pada surah Al-Fath. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Alaihu. Oke, kebanyakan kita lihat dalam Al-Quran itu alaihi. Nah, tapi ada satu dibaca alaihu. Yaitu dalam surah Al-Fath ayat 10. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Oke, kemudian dibaca sin. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Oke, ini ada huruf shad tapi di atasnya ada huruf sin kecil. Nah, jadi yang dibaca itu sin kecilnya, bukan shadnya ya. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Oke, sekarang dibaca huruf shad. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Oke, ini sha, ada huruf sha, tapi di bawahnya huruf sin. Nah, jadi yang dibaca itu huruf shadnya, bukan huruf sinnya. Nah, seperti ini tadi berbeda. Nah, ini huruf shadnya di bawah, di atasnya sin, jadi yang dibaca sin. Jadi yang dibaca di atasnya ya, bukan yang di bawahnya. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Oke. Dalam keadaan waqaf pertama dibaca seperti ini atani, atau kedua dibaca seperti ini atan. Oke, dalam surah An-Naml teman-teman bisa dilihat ayat 36 pada kalimat yang ini fama ata. Jadi cara berhentinya ada dua. Jadi boleh atani atau atan. Nah, tapi kalau nyambung dibaca normal atani Allah. Oke, kita coba ya, kita waqaf. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Oke, kalau kita sambung seperti ini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Oke, yang ini dalam keadaan ibtida atau memulai dibaca ituni pada ayat pertama dan dibaca itina pada ayat kedua. Oke, kita perhatikan kata yang ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 4. Nah, kalau kita memulai dari sini, misalnya kita berhenti di fis samawat, kita waqaf, kemudian kita ibtida di sini dibaca ituni, bukan ituni, ya, tapi ituni. Nah, sama seperti di sini, misalnya waqalu ya salih itina. Nah, tapi kalau kita sambung ya salihu tina. Oke, saya kasih contoh yang ini ya. Surah Al-Ahqaf ayat 4. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. Oke, tapi kalau kita sambung normal saja bacanya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bikitabim min qabli hadza. Oke. Jadi yang di sini adalah ibtida'nya, memulainya ya. Nah, sekarang kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 77. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. Oke, karena kita membacanya nyambung. Kalau kita berhenti وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya alif sab'ah. Mungkin ini juga jarang kita dengar ya, kata alif sab'ah. Kita baca. Alif sab'ah adalah alif yang jumlahnya 7 di dalam Al-Quran dan dibaca dengan dua cara, yaitu dibaca dengan mad dan dibaca dengan qasar. Oke, huruf alif yang setelahnya ada huruf berharokat, maka harus dibaca mad ketika waqaf padanya dan dibaca qasar ketika wasal. Biasanya ditandai dengan bulatan lonjong tegak di atas alif.
huruf alif seperti ini ada 7 keadaan dalam Al-Quran. Oke, yang pertama, dhamir mutakallim ana. Semua kata ana dalam Al-Quran, ya, kalau kita berhenti, itu dibaca mat, artinya ada 2 harokat. Tapi kalau kita lanjut membaca, jadi dia dibaca qasr, pendek. Contoh ya, qul innama ana basyarun mithlukum. Oke, ana kan. Kalau kita berhenti, qul innama ana. Oke, seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita lanjut, na-nya dibaca pendek, tapi kalau kita berhenti, na-nya dibaca mat. Oke. Yang kedua, kata lakinna. Nah, jadi seperti ini. Lakinnahu wallahu rabbi. Oke, dibaca pendek kan? Tapi kalau kita berhenti, lakinna. Oke, dibaca mat. Nah, ini asal katanya lakin ana, bukan lakin nahnu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian huruf alif pada kata az-zununa. Nah, ini kita bisa lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 10. Nah, jadi kalau kita berhenti, wa tazunnuna billahi az-zununa. Oke, ada matnya ya, 2 harokat. Tapi kalau kita baca lanjut, nanya dibaca pendek. Wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika batuliyal mu'minun. Oke. Nah, berikutnya huruf alif pada kata ar-rasula. Nah, ini ar-rasula. Nah, jadi kalau kita berhenti di sini, itu dibaca mat. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Oke. Tapi kalau kita lanjut, la-nya dibaca pendek. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Oke, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, kata as-sabila. Masih di Al-Ahzab ayat 67. Nah, jadi kalau kita berhenti di sini waqaf, di sini kita baca ada mat 2 harokat. Fa'adalluna as-sabila. Tapi kalau kita lanjut, fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab. Oke. Yang berikutnya huruf alif pada kata qawarira. Oke, surah Al-Insan. Oke, kalau kita berhenti di sini dibaca panjang 2 harokat, tapi kalau kita sambung ini dibaca pendek. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Oke, kalau kita sambung kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, yang berikutnya huruf alif pada kata salasil, ketika berhenti boleh dibaca sukun atau dibaca hurufnya, dan tidak dibaca panjang ketika wasal atau lanjut membaca. Oke, ini kata salasil. Jadi di sini khusus untuk ini surah Al-Insan ayat keempat. Jadi cara bacanya ya di sini boleh di sukun kalau kita berhenti ya. Jadi seperti biasa saya contohkan, inna a'tadna lil kafirina salasil. Oke, dia boleh salasil. Tapi cara yang kedua juga boleh. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Oke. Nah, kalau kita lanjut tidak dibaca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ada saktah. Nah, saktah adalah berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dengan tempo mat 2 harokat. Saktah dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan huruf sin kecil di atas kalimat saktah. Dalam riwayat Hafs dari Imam Asim, saktah dalam Al-Quran ada 4 tempat, yaitu pertama surah Al-Kahfi ayat 1, kedua surah Al-Qiyamah ayat 27, ketiga surah Al-Mutaffifin ayat 14, keempat surah Yasin 52. Oke, kita contohkan ini. Ada? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, ini adalah ayat pertama surah Al-Kahfi, ya akhir. Nah, di akhir kemudian qayyima, nanti ada lanjutannya. Nah, jadi kalau saya ditanya, Ustaz, ini apakah lebih utama saktah atau waqaf? Karena kalau waqaf dia ini termasuk waqaf tam. Nah, tapi di sini ada juga pilihan untuk saktah. Nah, kalau saya di sini kalau disuruh memilih, saya lebih memilih waqaf, ya, karena dia waqaf tam, sempurna. Tapi kalau ada yang mau saktah, silahkan. Nah, seperti itu.
Ya, kalau berhenti kan normal saja. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Oke. Berhenti. Baru lanjut ayat kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, tapi kalau mau sakta berarti walam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Oke. Nah, sekarang surah Al-Qiyamah. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Oke, sekarang surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 52. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4 saktah dalam riwayat Hafs. Oke, sekarang saktah tambahan atau yang dibolehkan dalam riwayat Hafs ada 2 tempat, yaitu ketika wasal akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah dan pada surah Al-Haqqah ayat 28. Oke, jadi riwayat Hafs itu membolehkan saktah pada 2 keadaan sebagai saktah tambahan, yaitu surah Al-Haqqah ayat 28. Di sini kita bisa lihat. Jadi dia boleh saktah, boleh lanjut ya. Contohnya, ma aghna anni maliyah. Oke, setelah itu halaka anni sultaniyah. Kalau kita saktah juga boleh. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Oke, yang berikutnya ini akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Jadi boleh saktah. Kalau kita berhenti ya normal saja. Innallaha bikulli syai'in alim. Kita berhenti. Kita lanjut. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, di sini karena tidak ada bismillah ya, langsung saja seperti itu. Nah, kalau kita mau saktah bisa saja dan dibolehkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang ada huruf illat. Huruf illat adalah huruf cacat yang tidak sahih. Jumlahnya ada 3, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Oke, ini adalah huruf mad ya. Huruf illat tertulis tapi tidak dibaca, baik dalam keadaan wasal atau waqaf. Tandanya bulatan hitam sempurna di atas huruf illat tersebut. Contohnya, oke, seperti ulaik. Waw di sini dia tertulis tapi dia tidak dibaca. Jadi jangan kita baca panjang ulaik, tapi ulaika. Nah, seperti itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ula. Oke, sama. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian walaqad ja'aka min naba'i. Oke, naba'i ini ada ya. Ini adalah huruf illat. Jadi jangan dibaca min naba'i. Kalau berarti min naba. Oke, seperti itu ya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Oke, sekarang yang ini bi aidin. Nah, ya. Tertulis tapi tidak dibaca. Was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Wa thamuda fama abqa. Oke, jangan dibaca wa thamuda karena ini tertulis tapi dia tidak dibaca. Itu huruf illat. Kemudian rasulun minallahi yatlu. Oke, yatlu tertulis tapi tidak dibaca. Yatlu suhufan mutahharah. Oke, itu disebut huruf illat. Nah, sekarang cara membaca idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain yaitu 2 huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Oke, contohnya ya bunayyarkam ma'ana. Jadi dibaca irkam ma'ana, ba idgham ke dalam mim ya. Ya bunayyarkam ma'ana. Kemudian falamma athqalad da'wa Allah rabbahuma, ta masuk ke da. Athqalad da'wa. Falamma athqalad da'wa Allah rabbahuma. Oke, kemudian da masuk ke ta. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyan. Oke, jangan qad tabayyan. Idh hammat ta'ifah. Ta masuk ke dalam ta ya. Idh hammat ta'ifatani minkum. Kemudian
ta masuk ke dha. Au tatrukhu yalhath dhalik. Oke, kemudian za ke za. إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Nah, to masuk ke tu. Nah, karena huruf to ini adalah huruf isti'la, jadi masih ada asarnya, masih ada tebalnya di situ sebelum masuk ke huruf tu. Faqala ahattu, ahattu. Oke, jangan ahattu langsung ahattu, tapi ahattu. Seolah-olah di situ ada asar atau ada rasa tebal huruf to sebelum masuk ke huruf tu. Faqala ahittu bima lam tuhit bih. La in basatta. Nah, to ke ta, nah, masih ada tebal huruf to sebelum masuk ke ta. La in basatta ilayya yadak. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. To ta, jadi to-nya masih ada tebal huruf isti'lanya sebelum masuk ke tu. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Oke. Nah, bagian yang terakhir pembahasannya adalah an-nabr. Ya, an-nabr ya. Mungkin sahabat Al-Quran masih jarang mendengar an-nabr, tapi dalam Al-Quran itu ada bacaan an-nabr. Cara membaca an-nabr dalam Al-Quran. An-nabr adalah tekanan pada suku kata atau huruf tertentu sehingga suaranya menjadi sedikit lebih tinggi daripada lafaz lain di sampingnya. An-nabr dilakukan pada 5 tempat, yaitu pertama ketika waqaf pada hamzah yang didahului oleh huruf mad atau lin. Contoh, minas sama. Oke, jadi kita sedikit menekan. Itu namanya nabr. Min su, min syai' haula. Oke. Yang kedua, ketika pindah dari huruf mad kepada huruf yang bertasydid yaitu mad lazim kalimi mutsaqqal. Oke, mad lazim kalimi mutsaqqal di situ ada nabr. Contoh, al-haqqah. Oke, sedikit ditekan sebelum masuk ke huruf qa. Karena qa-nya bertasydid. Al-haqqah min dabbah waladdallin at-tammah. Oke, itu nabr ya, sedikit ada tekanan. Yang ketiga, huruf waw bertasydid yang sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah atau fathah dan huruf ya bertasydid yang sebelumnya ada huruf ya berharokat kasrah atau fathah. Contoh, quwwatikum, quwwatikum, qawwamin, qawwamin, iyyaka, iyyaka, ayyama. Oke, seperti itu. Nah, yang keempat, ketika waqaf pada huruf yang bertasydid. Nah, jadi setiap huruf bertasydid, kalau kita berhenti, itu ada nabr, ada sedikit tekanan. Ghani, ghani, jangan ghani biasa, tapi ghani. Mustaqir, mustaqir, wabath, wabath. Al-hayy, al-hayy. Nah, oke, seperti itu. Yang kelima, tatkala mengucapkan kata yang diakhiri dengan alif tasniyah ya yang dibaca sebab bertemunya 2 sukun. Keadaan ini hanya terdapat pada 3 tempat dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 22. Falamma dhaqash syajarah. Nah, qa setelah qaf itu ada alif ya. Nah, alif ini berarti 2. Oke. Jadi yang mendekati pohon itu adalah Adam dan Hawa. Nah, jadi kita mau menekankan karena 2 orang jadi ada sedikit tekanan. Falamma dhaqash syajarah. Jadi jangan dibaca dhaqash syajarah biasa. Seolah-olah kalau dhaqash syajarah yang mendekati pohon hanya Adam saja, Bu. Tidak, Hawa tidak ikut. Nah, itu ya. Kemudian wastabaqal bab. Qa setelah qaf ada alif. Nah, alif ini berarti 2 orang. Ya, ini kisah Yusuf dan Zulaikha. Ketika Yusuf itu digoda oleh Zulaikha, kan Yusufnya lari dan Zulaikha juga ikut lari dan keduanya bertemu dengan tuannya di depan pintu. Nah, jadi kita baca penekanan di sini bahwa di sini ada 2 orang. Wastabaqal bab. Jangan dibaca wastabaqal bab datar ya, seperti itu. Wa qala alhamdulillah. Nah, ini surah An-Naml ayat 15. Wa qala alhamdulillah. Nah, di sini yang mengucapkan alhamdulillah adalah Daud dan Sulaiman. Jadi kita tekan.
Jadi kita jangan baca datar saja wa qala alhamdulillah. Jadi seolah-olah yang berkata itu hanya Daud atau Sulaiman saja. Jadi dibaca nabar sedikit tekanan. Saya contoh dari sini. Falamma dhaqash syajarah wastabaqal bab wa qala alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nah, yang terakhir dari buku Al-Jazi 3 Talaqi ini, cara membaca nun wiqayah dalam Al-Quran. Nun wiqayah adalah nun kecil yang dibaca kasroh. Nah, dibaca ni ketika ada tanwin bertemu hamzah wasal. Menjaga agar tidak terjadinya pertemuan dua sukun, sehingga tidak membingungkan saat membacanya. Dibaca saat wasal dan tidak dibaca saat waqaf. Nun wiqayah terdapat pada dua keadaan. Yaitu pertama, nun wiqayah terletak di awal ayat. Contohnya ini ya, ayat 1 dan 2. Liyakuna lil'alamina nadhiranil ladzi. Oke, jadi di sini setelah ra itu ada nun wiqayah ni ya. Nadhiranil ladzi. Oke, seperti itu ya. Yang kedua, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurinil ladzin. Nah, kalau kita berhenti di sini dan kita lanjut di sini berarti bacanya alladzina, sama di sini juga alladzi. Nah, tapi kalau kita nyambung maksudnya dibaca nadhiranil ladzi, tapi kalau kita berhenti nadhira kemudian dibaca alladzi. Nah, kalau di sini juga kita nyambung kulla mukhtalin fakhurinil ladzina. Nah, tapi kalau kita berhenti kulla mukhtalin fakhur alladzina. Nah, seperti itu. Berikutnya wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal maut. Nah, kalau kita berhenti ini di dalam surah Al-Mulk ayat 1, nah, berarti normal saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayah. Oke. Berikutnya surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oke, kalau kita nyambung Qul huwallahu ahadunillahus samad. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau nyambung jangan dibaca Qul huwallahu ahadu. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Enggak, tapi ahadunillahus samad. Oke. Yang kedua, nun wiqayah terletak di pertengahan ayat. Oke, contohnya kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Jangan dibaca qaumu nuhil mursalin, tapi qaumu nuhinil mursalin. Kadzabat adunil mursalin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Ya, alhamdulillah. Pembahasan nun wiqayah adalah pembahasan terakhir dari metode Al-Jazi 3 yaitu talaqi. Nah, kita akhiri sampai di sini. Silakan diulang-ulangi, dipelajari lagi sahabat Al-Quran, semoga lebih lancar, ya, lebih paham sebelum kita lanjut ke pembahasan Al-Jazi 4 yaitu teori dan nada. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.